Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep dinamika rotasi. Di sini pesawat Atwood seperti pada gambar terdiri atas katrol silinder yang licin tanpa gesekan. Diketahui M1 massa pertamanya itu 50 kg, M2-nya massa keduanya 200 kg, dan G percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat atau per second kuadrat. Antara balok M1 dan bidang datar ada gaya gesek dengan mu. Berarti di sini mu-nya koefisien gaya geseknya 0,1. Jika massa katrol berarti MK, di sini massa katrol 10 kg, maka gaya tegangan tali sistem. Nah, di sini terdapat dua tegangan tali yaitu T1 dan juga T2. Di sini ini adalah T1, tegangan tali pertama. Ini T2, tegangan tali kedua. Mengapa terdapat T1 dan T2 atau tegangan talinya berbeda? Karena di sini massa katrol diperhitungkan, tidak diabaikan. Nah, sekarang kita gunakan atau kita gambar gayanya terlebih dahulu. Untuk benda pertama di sini terdapat W1, gaya berat. W itu gaya berat benda pertama, di sini terdapat W2, gaya berat benda kedua. Kemudian untuk benda pertama ada gaya gesek. Karena M2 lebih besar daripada M1, berarti arah geraknya adalah ke arah M2. Berarti M1-nya akan tertarik ke sebelah kanan seperti ini. Berarti karena arah geraknya ke kanan untuk M1, berarti gaya geseknya itu ke sebelah kiri berlawanan. Berarti ini F gas satunya. Kemudian terdapat gaya normal untuk benda pertama. Ini gaya normal itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Sekarang kita sudah gambarkan gayanya. Sekarang kita tinjau dari benda pertama. Jika kita tinjau dari benda pertama, kita cari gaya normalnya terlebih dahulu untuk mencari gaya gesek. Berarti sigma Fg resultan gaya terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0 karena bendanya tidak bergerak naik atau turun sesuai dengan hukum Newton pertama. Ke atas yang misalkan positif berarti N1, ke bawah negatif min W1 sama dengan 0. N1 sama dengan W1. N1 sama dengan kita cari W1 dan W2-nya. W1 gaya berat benda pertama itu adalah M1 dikali dengan G rumusnya. Gaya berat benda pertama M1-nya adalah 50, G-nya adalah 10. 500 Newton. Kemudian kita cari W2-nya. W2 gaya berat benda kedua M2 dikali dengan G. 200 dikali dengan G-nya 10, yaitu 2000 Newton. Seperti ini. Berarti N1 sama dengan W1, N1-nya sama dengan 500 Newton. Ini kita tinjau dari benda pertama. Sekarang kita cari gaya geseknya. Rumus gaya gesek di sini adalah F gas 1, gaya gesek 1, N1 dikali dengan mu-nya. 500 dikali dengan mu-nya koefisien geseknya 0,1, berarti 50 Newton. Sekarang kita tinjau dari sigma Fx-nya, gunakan hukum 2 Newton di sini. Resultan gaya terhadap sumbu X-nya karena bergerak secara horizontal ke arah kanan untuk M1 berarti M1 dikali dengan A percepatannya. Percepatan untuk benda pertama dan benda kedua itu sama. Berikutnya, kita lihat arah geraknya atau gayanya. Berarti untuk benda pertama yang kita lihat adalah gayanya ini. Yang bekerja secara horizontal itu adalah T1 dan Fg1. Berarti T1 min Fg1 karena geraknya ke kanan berarti ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama dengan M1-nya 50 dikali dengan A percepatannya. T1 min Fg1-nya 50 sama dengan 50A. Berarti T1 sama dengan 50A ditambah dengan 50. Kita dapat persamaan pertama. Saya tulis di atas sini untuk persamaan pertamanya T1 sama dengan 50A plus 50. Ini adalah persamaan pertama. Sekarang kita cari persamaan kedua dengan meninjau benda kedua. Jika kita tinjau benda kedua di sini, berarti gayanya yang ini. Sigma Fy resultan gaya terhadap sumbu Y di sini karena bendanya bergerak secara vertikal untuk M2 berarti kita gunakan hukum 2 Newton untuk sigma Fy M2 dikali dengan A percepatan. Karena ke bawah geraknya berarti W2 lebih besar daripada T2. Berarti W2 min T2 sama dengan M2 dikali dengan A. W2-nya adalah 2000 min T2 sama dengan M2-nya adalah 200 dikali dengan A. Kita dapat persamaannya
2000. Kemudian kita pindahkan 200A ditambah dengan T2. Kita dapat persamaan kedua, saya tulis di sini. Untuk persamaan keduanya adalah 2000 sama dengan 200A ditambah dengan T2. Ini kita dapat persamaan kedua. Yang ketiga, kita tinjau dari katrolnya. Jika kita tinjau dari katrol, yang kita ambil adalah yang ini. Berarti kita gunakan hukum 2 Newton untuk dinamika rotasi atau katrol. Sigma torsi rumusnya seperti ini. Resultan torsi atau resultan momen gaya sama dengan I. Di sini I adalah momen inersia dikali dengan alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudutnya. Kemudian rumus dari sigma torsi itu adalah F kali R. Berarti sigma F dikali dengan R. Resultan gayanya dikali dengan R, jaraknya terhadap pusat rotasi atau lengan gayanya, sama dengan I, momen inersia. Rumusnya di sini adalah K. K itu adalah koefisien untuk momen inersianya. Di sini untuk silinder pejala adalah setengah. K mr kuadrat. M di sini adalah massa katrolnya dikali dengan R kuadrat, lengan gayanya dikuadratkan. Berarti kita ganti I-nya di sini dengan K-nya adalah setengah. Berarti I-nya setengah MK R pangkat 2. Kita ganti setengah dikali dengan MK dikali dengan R pangkat 2. Rumus dari alfa, percepatan sudut maksud saya di sini adalah A per R. A-nya adalah percepatan linearnya, berarti A per R. Kita bisa coret R kuadrat dengan R, kemudian R di kiri dengan kanan bisa kita coret. Sigma F-nya di sini karena arahnya adalah ke T2, berarti T2 min T1. Karena T2 pasti lebih besar daripada T1. Resultan gayanya adalah tegangan tali kedua dikurang tegangan tali pertama. Setengah kali massa katrolnya itu adalah 10 kg dikali dengan A. Berarti T2 min T1 sama dengan 5A. Seperti ini. Kita masukkan. Berarti dari persamaan ini T2-nya adalah 2000 min 200A. Kita masukkan T2-nya adalah 2000 min 200A dikurang dengan T1-nya adalah 50A plus 50 sama dengan 5A. 2000 min 200A min dari 50A min 50 sama dengan 5A. Jika kita pindahkan ruas, ini hasilnya adalah 1950 sama dengan 255A. Berarti A-nya sama dengan 1950 per 255. Dengan satuannya adalah meter per second kuadrat. Kita tulis di sini, berarti kita dapat A percepatannya adalah 1950 per 255 meter per second kuadrat. Langkah terakhirnya di sini adalah kita cari T1 ataupun T2. Karena di sini yang ditanya tegangan tali sistem tidak tahu T1 atau T2. Kita cari masing-masing. Kita lihat dari T1 terlebih dahulu. A-nya di sini jika kita bagi ini adalah 7,65 jika kita bulatkan meter per second kuadrat. Berarti T1-nya 50A plus 50. Berarti 50 kali A-nya 7,65 ditambah dengan 50. Hasilnya jika kita hitung itu adalah 432,5 dengan satuannya Newton. Kemudian berikutnya kita cari tegangan tali keduanya T2-nya. Di sini 2000 min 200A. Berarti 2000 min 200 dikali dengan 7,65. Hasil dari T2-nya ini adalah jika kalian hitung 470 dengan satuannya Newton. Berarti di sini karena T1 tidak ada, berarti jawabannya adalah tegangan tali sistem T2. T2-nya adalah 470 Newton, pilihan delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.